Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan banyak nikmat, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat diberi petunjuk berupa Al-Quran. Selawat serta salam yang tidak selalu terlupakan, yang terjunjung agung namanya, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan kita yang selaku umatnya, yang insya Allah berdiri di atas jalannya hingga hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato tentang definisi syirik. Syirik ialah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang seharusnya yang ditunjukkan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan atau memalingkan suatu ibadah yang tertentu seperti berkurban, bernazar, dan berdoa dan lain sebagainya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang seperti ini adalah orang yang sangat membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini bukan hanya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka juga termasuk orang yang sangat bodoh dan tidak memiliki akal sehat. Karena mereka menyekutukan Allah hanya niat untuk membuat tandingan kepadanya, supaya mereka dipuja-puji oleh orang-orang. Contoh, bahwa si fulan hebat, keren, dia bisa ini, bisa itu, dan tahu ini, tahu itu. Padahal tanpa disadari mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wajar saja jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, karena ia telah merasakan dikhianati oleh hambanya sendiri. Sungguhnya Allah telah berfirman yang berbunyi, Innallaha la yaghfiru man yusyrik billahi faqad innallaha la yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, dan ia mengampuni segala dosa selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dia kehendaki. An-Nisa ayat 48. Hadirin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya barang siapa yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti ia telah melakukan atau meletakkan suatu ibadah bukan pada tempatnya, dan ia memberikannya kepada yang tidak berhak untuk menerimanya. Sungguhnya Allah taala berfirman, Inna syirka la dzulmun adzim, yang artinya sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Luqman ayat 13. Tuh, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam ayat-ayatnya kepada orang-orang yang menyekutukannya, kepada orang yang menyembah atau meminta kepada selainnya, bahwa syirik bukan hanya termasuk dosa yang besar saja, namun syirik juga termasuk kezaliman yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangin saja, hamba menzalimi Tuhannya sendiri yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan seluruh alam, yang telah menciptakan malaikat, jin, dan para manusia.
Dan sesungguhnya Allah mengancam bagi orang-orang yang melakukan, dan Allah mengancam orang-orang yang musyrik dengan ancaman yang keras yang berupa mengharamkan baginya surga dan menjadikannya santapan api neraka. Kalau kalian tidak percaya, akan saya lantunkan dalilnya. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengharamkannya surga dan menjadikannya, dan tempat ialah neraka. Dan tidak ada bagi orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Maidah ayat 72. Hadirin yang jamaah, hadirin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik menjadikan ayat-ayat Allah bukan menjadikan pedoman, bukan menjadikan ancaman atau larangan baginya, namun ia menjadikan ayat-ayat Allah hanya menjadikan tulisan saja, karena mereka telah Allah jauhkan dari rahmatnya. Naudzubillah min zalik. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jika kalian ingin mengetahui, sungguhnya niat Allah menciptakan jin dan manusia bukan untuk disekutukannya, namun Allah menciptakan jin dan manusia hanya melainkan untuk beribadah kepadanya. Yang ayatnya berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka agar beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Darah harta orang musyrik sesungguhnya halal untuk ditumpahkan di muka bumi ini dan diambil hartanya, karena mereka telah melakukan penyimpangan dalam hak asasi manusia, dan mereka adalah penyakit yang menular atau penyakit yang dikhawatirkan oleh orang-orang, dan dia juga termasuk kezaliman yang besar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wahduruhum wahsuruhum waqudu lahum kullamarsad. Yang artinya, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu menjumpai mereka, dan tangkaplah mereka dan kepunglah mereka dan intailah tempat pengintaian. At-Taubah ayat 5. Dan Nabi SAW bersabda, aku diutus untuk memerangi manusia hanya untuk mendirikan salah satu kalimat yang sangat mulia, yang lebih mulia daripada mulia, dia adalah paling mulia, yaitu adalah kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Supaya mereka mau, apabila mereka mau mengatakan la ilaha illallah, maka darah dan harta mereka berhak untuk dilindungi darinya. Berhak untuk dilindunginya. Dan apa yang hak untuk dikatakannya. Mungkin cukup sekian dari pidato saya ini. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang salah, karena kata-kata salah datangkan dari hawa nafsu saya sendiri, dan kebenaran hanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk berpantun sebelum bertutup. Burung kututut, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.